Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin Mengaji dan Berbagi. Yang pada kali ini kita masih melanjutkan pada kajian ilmu balaghah. Masih melanjutkan pada pengambilan maqasid ya. Mubasyaratan lil maqasid syariah. Yaitu kalau misal tadi yang sering saya sampaikan, ulama maqasid yang klasik, dia dalam memahami maqasid, dia bersumber dengan fikih taklidi, ya, fikih klasik. Dia tidak langsung mengambil sumber Al-Quran dan Sunnah. Nah, masih temanya di situ. Nah, di sini ada beberapa tokoh. Kalau teman-teman ngikutin, ya pasti paham. Nah, ini dia langsung bersumber ya, dalam memahami maqasid, dia langsung bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada siapa lagi tokoh yang langsung mengambil maqasid ya, melalui sumber Al-Quran? Ada Toha Alwani. Wulida am 1354 atau Masehinya 1935. Ya. Beliau ini Toha Alwani ini Irak. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan? Bisti'radil Qur'anil Karim. Ya, sama dengan tokoh sebelumnya, yaitu isti'rad, mengkaji, ya, meninjau ulang Al-Qur'anul Karim liyuhaddida al-maqasid asy-syar'iyyah, untuk menentukan atau membatasi, secara arti membatasi, tapi di sini diartikan untuk menentukan. Dia mencari mana maqasid syariah, al-maqasid asy-syar'iyyah al-ulya al-hakimah, maqasid syar'iyyah yang ulia, yang tinggi, al-hakimah, yang tegak, yang bijak. Allati hiya kama yasifuha al-Alwani, sebagaimana dia menggambarkan al-Alwani itu maqasid asy-syar'iyyah al-ulya al-hakimah, menggambarkan sebagai at-tauhid, persatuan, wat tazkiyah, dan penyucian, wal umran, dan pembangunan. Nah, dia menyimpulkan dan dia mendapati apa yang ditawarkan di dalam Al-Quran berupa maqasid-maqasidnya, ya tiga ini, yaitu berupa persatuan, penyucian, dan pembangunan. Wa yatubu al-Alwani haliyan. Jadi sekarang, halian itu sekarang, Alwani, Toha Alwani menulis berupa buhus, ya, kajian, penelitian mustaqillah, yang independen, yang sendiri, litawdihi kulli min hadhil maqasid as-salas, untuk menjelaskan setiap daripada maqasid yang tiga tadi, at-tauhid, tazkiyah, dan umran. Dia menulis ya sendiri dengan merinci menjelaskan seperti apa itu persatuan, penyucian, dan pembangunan. Nah, artinya di sini aplikasi kontemporer dari tiga term ini, at-tauhid, yaitu dialog antar agama, ya. Implementasinya itu dialog antar agama. Jadi gimana caranya gitu loh, kayak misal antara Palestina dengan Israel nih, seharusnya ada dialog kalau itu memang berkaitan dengan masalah ketauhidan, ya. Kemudian tazkiyah, ada psikoterapi Islam, ya. Jadi fisiknya ya harus, atau akalnya itu harus yang salim, ya,
Kemudian kalau Imron itu berkaitan dengan pembangunan, berkaitan dengan ekologi Islam, berbicara tentang ekologi ya. Ekologi itu ya kebumian seperti itu. Nah, inna kullal maqasid al-madhkuro a'lahu. Setiap maqasid al-madhkur yang telah disebutkan di atas a'la itu tumassilu ma bada'a fi uqulil fuqaha al-mu'asirin. Tumassilu merepresentasikan ma bada'a apa yang terlihat fi uqulil fuqaha dalam pikiran fuqaha al-mu'asirin yang kontemporer ya, min mafahim al-islah wa tajdid, tentang konsep al-islah reformasi, wa tajdid dan pembaruan ya. Jadi maqasid yang telah tadi disebutkan di atas itu merepresentasikan apa yang muncul di dalam pikiran fuqaha kontemporer, yaitu berupa konsep reformasi dan pembaharuan. Ya, coba diangan-angan ya. Seperti itu. Jadi fokusnya di sini al-islah ya, wa tajdid. Dari 3 konsep di atas lahirlah al-islah wa tajdid. Nah, tapi di sini wala yastati'u mudda'i ayyad'a. Seseorang yang mengaku dia tidak dapat mengklaim ya. Dia mengaku tapi enggak benar-benar bisa mengklaim gitu loh atas pengakuannya. Anna ayyan min hadhihi tasnifat wa tarkibat, gimana pun klasifikasi dan konstruksinya, sawaun al-qadima minha awil hadis, baik itu para fuqaha yang lalu ya, klasik ataupun modern, itu benar-benar hiya ainu ma aradallahu ta'ala bimaqasid syariah. Itu benar-benar sama apa yang Allah hendaki ya terhadap maqasid. Semua itu klasifikasi dan konstruksi buatan ulama ya. Jadi maqasid itu klasifikasi dan konstruksi dari apa ya? Dari otaknya gitu loh, ulama. Walau raja'na ila tabi'ati allati khalaqahu Allah ta'ala fa innana lan najidu fiha hadhihi dawair wal ahramat wal mustatilat. Kan? Kalau kita merujuk pada fitrahnya ya, di mana Allah menciptakan segala sesuatu itu, fa innana lan najida fiha hadhihi dawair wal ahramat wal mustatilat. Kita tidak akan mendapati di dalamnya berupa ad-dawair, lingkaran, wal ahramat yaitu piramida, wal mustatilat persegi panjang. Ini berupa struktur ya, struktur maqasid yang di dalamnya baik itu lingkaran, ahramat dan mustatilat, kallati tadharu fil muhattat allati yadharu ba'da bid'ati sutur, yang nanti bakal nampak setelah ini gitu loh. Bid'ati sutur beberapa baris yang itu memastilan mencerminkan litasawurat ala ulama litaqsimatil maqasid, yang itu menggambarkan konsep ulama terhadap pembagian maqasid. Nah, semua klasifikasi pembagian maqasid yang dibuat oleh ulama yaitu merupakan di sini jawabannya, yaitu min sana'il insan. Kita lanjut. Fakulu tarkibat allati tadharu fil ulum wa hatta fil insaniyat wa kulul aqsam allati tanbawi tahtaha hiya min sana'il insan. Semua konstruksi yang nampak di dalam ilmu-ilmu sampai pada al-insaniyat ya, humaniora, wa kulul aqsam allati tanbawi tahtaha, setiap pembagian yang masuk di dalamnya itu merupakan buatan manusia.
Jadi pembagian dari setiap maqasid, baik itu yang dawair, yang ahromat, yang mustatilah, itu semuanya tidak terlepas dari son'il insan, buatan manusia. Yang mana wahuwa yahtaju ilaiha min ajli tawdihil umur li nafsihi wa li ghairihi. Yang mana itu membutuhkan kepada min ajl, ya tujuan lebih, ya menjelaskan segala umur, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Seperti itu. Lihada fa inna aqsa ma yumkinu ayyuqal an tashkilatil maqasid annaha tashkilat muta'addidatil ab'ad. Puncak dari apa yang mungkin kita katakan berupa tashkilat, ya, konfigurasi atau bentuk maqasid, itu semuanya itu konfigurasi multidimensi. Banyak bentuknya, seperti itu gampangnya. Di mana bihaisu inna mustawiyat ad-darurat, di mana level kedaruratan, wa majalul ahkam, ruang lingkup hukum, wa anwa'ul mukallifin, jenis subjek hukum, wa majalut ta'mim, area generalisasi, kullu minha ab'adun. Semua itu, masing-masing dari semua tadi itu merupakan ab'adun sahihah, yang merupakan dimensi yang sahihah, yang benar, yang valid, yatabanna al-alim al-faqih, yang mana itu dipilih, ya, oleh seorang alim faqih, ahaduha zawiyatan li nadhrihi yanzuru minha, ya sebagai sudut pandang aja, wa yatrahu minha tasnifahu, yang dimana para alim, ya seorang alim faqih di sini merumuskan akan klasifikasi daripada maqasid itu, ya. Jadi ya sebenarnya sah-sah aja apa yang sudah dirumuskan oleh para fuqaha mengenai tashkilat al-maqasid, ya, bentuk atau konfigurasi maqasid itu muta'addidah al-ab'ad, banyak gitu loh. Wa idharu lana min hilalil afkar allati dhaharat fil qarnil asrir. Nampak jelas, ya, bagi kita melalui afkar, pemikiran yang berkembang, allati dhaharat, yang berkembang, yang muncul fil qarnil asrin, pada abad ke-12, wallati auradna ba'duha a'la, yang telah kita sebutkan di atas, anna maqasid asy-syariah tumassilu fil waqi', bahwa maqasid asy-syariah itu tumassil, mencerminkan fil waqi', dalam realita, dalam kenyataan, itu wijhatal alim al-faqih, perspektif ulama, perspektif seorang faqih, allati yuqaddimuha, di mana dia menghadirkan menghadirkan fi ghamrati muhawalatihi, ya, dalam usahanya untuk litajdidil fiqhi al-islami, ya, bertujuan untuk memperbaharui, ya, fikih Islami. Hada bitab'i ma'al akhdi fil ihtibar. Tentu ini dengan catatan, ya, anna kulla hadhil maqasid, semua maqasid ini mustawahatun, yaitu diambil atau bersumber fil asli minan nususil Quran was sunnah. Jadi harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ma'al akhdi fil ihtibar, dengan catatan. Wa hadzal jam'u, kumpulan ini, atau bahasanya itu sintesis, ya. Ada tesis, antitesis, sintesis. Al-jama' itu artinya sintesis baina nususil kitab was sunnah, antara teks Al-Quran dan Sunnah, wal
wa al-mu'asiro, dan kebutuhan kontemporer ilal islah, kepada reformasi, itu ya'ti al-maqasid ahamiyah khas. Itu akan memberikan maqasid sebagai keistimewaan yang khusus, ya. Jadi sintesis antara teks Al-Quran dan Sunnah dan kebutuhan kontemporer akan adanya islah, reformasi. Nah, ini memberikan maqasid, ruang yang istimewa. Nah, seperti itu. Sebagai tambahan, jadi konstruksi maqasid kontemporer merupakan produk ijtihad yang satu. Teman-teman catat ya. Saya ulang, konstruksi maqasid kontemporer merupakan produk ijtihad. Nah, konstruksi maqasid kontemporer merupakan produk ijtihad. Yang apa? Satu, berakar pada teks. Jadi maqasid itu berakar pada teks. Kemudian maqasid juga yang nomor 2, responsif terhadap perubahan. Nomor 3, mempertahankan otentisitas. Yang nomor 4, membuka ruang inovasi. Ya, seperti itu. Nah, di sini ahromat ada tadi dawair, ada ahromat nih, ahromat seperti ini. Tahsiniyat haji, tahsiniyat. Ya, ini semuanya merupakan klasifikasi, ya. Konfigurasi min sana'il insan, dari ciptaan manusia. Maqasid amma, maqasid juz'iyah, maqasid mahsusah, mabadil alamiyah. Semuanya itu perincian daripada ulama. Nah, itu dulu ya. Nanti kita besok dilanjut maqasid asy-syar'iyyah fi ijtihadis sahabah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.